Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kami ingin menunjukkan kepada Anda bentuk penggunaan dari aplikasi Smart PSB di salah satu sekolah yang menjadi klien kami. Salah satu sekolah klien kami adalah Salsabila Boarding School. Kita akan lihat bagaimana Smart PSB ini digunakan di sistem PSB mereka. Kita akan buka landing page dari sekolahnya, pmb.salsabila boarding school. Ini adalah halaman penerimaan murid baru, penerimaan siswa baru di Salsabila Boarding School yang kami sebut dengan landing page, pmb.salsabilaschool.ac.id. Halaman ini menampilkan tentang sedikit profil tentang Salsabila, beberapa keunggulan yang dimiliki, kurikulum yang digunakan, kemudian fasilitas yang tersedia, termasuk juga testimoni dari beberapa toko atau mitra yang mengetahui keberadaan Salsabila Boarding School ini dengan harapan menjadi daya tarik untuk para pengunjung, orang tua yang mengunjungi website ini dan mereka melakukan pendaftaran. Kita coba di sini daftar ya. Klik. Halaman ini adalah halaman yang pertama kali muncul ketika orang tua atau pengunjung hendak mendaftar dalam sistem penerimaan siswa baru di Salsabila Boarding School. Link ini merupakan subdomain dari domain utama reg.salsabilaschool.ac.id. Ketika pertama kali daftar, maka orang tua akan dihadapkan pada beberapa form yang harus diisi oleh mereka, nama calon siswanya, kemudian nomor WhatsApp orang tua, email aktif, kemudian password yang akan digunakan, termasuk dari mana informasi ini mereka dapatkan, apakah dari media sosial atau dari search engine, kemudian termasuk jenjang sekolah yang akan dipilih. Berhubung di Salsabila ini hanya ada 2 jenjang, SMP dan SMA, jadi hanya ada 2 program, 2 jenjang SMP dan SMA. Hanya karena di tiap program ini, di tiap jenjang ini ada reguler dan jalur beasiswa, maka di sini Salsabila mereka membuat SMP jalur reguler, SMP jalur beasiswa, termasuk SMA juga sama, SMP jalur reguler, SMA jalur beasiswa. Sekolah Bapak Ibu, jika memang di sekolahnya ada banyak unit lain, misalkan ada unit TK, ada unit SD, ada unit SMP, ada unit SMA atau madrasah sanawiyah, madrasah aliyah gitu, bisa dimunculkan semua di sini. Jadi seperti PSB dalam satu atap gitu. Satu atap. Di dalamnya untuk semua unit pendidikan yang ada di bawah yayasan misalkan. Tapi PMB-nya satu pintu. Itu cakep. Sistem kami udah bisa melakukan hal itu. Jadi Anda tidak perlu membuat sistem penerimaan murid baru di masing-masing unit. Cukup satu sistem ini untuk beberapa unit yang ada di bawah kelola yayasan Anda. Nah, ketika orang tua memilih salah satu jenjang ini, misalkan pilih ini, lalu nanti akhiri dengan proses pendaftaran. Nanti orang tua akan mendapatkan notifikasi ke WhatsApp-nya, ke emailnya, untuk verifikasi bahwa benar mereka mendaftar di sistem ini. Lalu nanti ada arahan untuk login kembali. Login, masuk lagi, memasukkan email mereka yang tadi didaftarkan, password yang digunakan, masuk. Setelah masuk nanti akan ada halaman yang mengarahkan mereka untuk membayar terlebih dahulu biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran bisa berapapun, itu di custom oleh pihak sekolah, apakah 200.000, 300, 500 atau bahkan lebih. Itu bisa di custom. Setelah orang tua nanti mengetahui berapa biaya yang harus dibayar untuk biaya pendaftarannya, juga nanti ada informasi rekening pendaftaran. Apakah harus dibayar manual di sekolah, tatap muka langsung, apakah bisa melalui transfer bank, atau bahkan bisa menggunakan virtual account. Virtual account itu
kayak payment gateway gitu, bahkan bisa menggunakan layanan e-wallet yang lain kayak Dana atau pembayaran via Alfamart, Indomart gitu. Itu semua ada pilihannya. Andai kata nanti orang tua sudah memilih salah satu cara pembayarannya dan transfer, nanti ada arahan untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu mengisi biodata lengkap anaknya. Biodata pribadinya, asal sekolahnya, biodata orang tua, juga beberapa hal yang terkait dengan anak, lalu mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan, kartu keluarga, kadang juga ada yang berkas prestasi anak jika memang diminta pihak sekolah. Sekolah juga bisa mengcustom di sini. Termasuk nanti jadwal tesnya, apakah ditentukan oleh sekolah dalam satu waktu atau orang tua boleh merequest di waktu mereka memungkinkan untuk anaknya ikut tes. Seperti itu. Setelah tuntas tahapan pendaftaran tadi dilakukan, nanti orang tua akan mendapatkan notifikasi lagi ke WhatsApp-nya bahwa mereka sudah menyelesaikan tahap pendaftaran dan tinggal menunggu tahap selanjutnya berupa seleksi yang jadwalnya tadi apakah ditentukan oleh pihak sekolah atau dipilih oleh orang tua. Sampai di sana tuntas sudah alur PSB. Tinggal nanti menunggu tahap seleksi dan pengumuman, yang nanti itu juga bisa dilakukan secara otomatis pengumumannya dari sistem ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah salah satu contoh penggunaan dari sistem Smart PSB yang sedang kita bahas kali ini. Untuk mengetahui bagaimana dashboardnya, bagaimana portal adminnya, bagaimana dapurannya, sehingga sistem ini terbuat dan bisa digunakan, nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.